Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengolah dari data yang sudah kita entrikan. Nah, ini bisa dilihat ya di sini, kita buka data yang tadi sudah kita entrikan bisa melalui open data dokumen ya, atau pada saat awal kita membuka SPSS, atau kita tinggal klik aja data and file data SPSS yang sudah kita uh, beri nama ya. Misalkan di sini saya sudah punya data nama, umur, jenis kelamin, perilaku merokok itu kan, pengetahuan ada 5 ya, kemudian sikap ada 5, pernyataan untuk mengukurnya, kemudian ada terkait dengan keterjangkauan, paparan iklan dan pengaruh teman sebaya. Nah, ini kebetulan ini terkait tentang tugas salah satu mahasiswa di semester 4 juga ya, terkait tentang determinan perilaku merokok, yaitu mengkaitkan variabel pengetahuan, sikap, keterjangkauan, paparan iklan dan teman sebaya. Nah, kita kalau seandainya kita pengen lihat data yang tadi di mana, itu ada di data view. Nah, di sini sudah ya, sudah ada isian entrian data yang yang sudah kita entrikan. Nah, kita cek secara sekilas. Yang perlu diingat bahwa di sini ada titik ya. Ada titik di sini, artinya ini kalau titik ini adalah dianggap sebagai responden penelitian kita. Nah, di sini saya pengen melihatkan bagaimana sih ketika ada data yang kosong atau ada titik di sini, atau kita misalkan punya sampel 75. Ini seperti apa? Misalkan kita pengen tahu terkait dengan distribusi frekuensi jenis kelamin. Kita bisa dianalyze deskriptif statistik ke frekuensi. Nah, masukkan variabel yang kita ingin tahu distribusi frekuensinya. Misalkan tadi adalah jenis kelamin ya, kita masukkan di tengah. Kemudian karena kita hanya pengen tahu berapa persentase, langsung klik OK. Nah, di dalam output SPSS ini akan muncul ya. Di sini ada nilai valid ini ya. Missing memang di sini tidak. Nah, valid di sini ada 76, missingnya 0. Padahal kita tadi kan bilang bahwa kita punya data adalah sebanyak 75, ya kan? Nah, di sini kok ternyata 76. Laki-laki ada 41, perempuan 34, tetapi ini ada satu nih yang tidak teridentifikasi. Ya, ketika kita kita melihat di sini atau ada muncul missing, biasanya muncul ini ternyata dia tidak teridentifikasi ya, karena dia memang satu pun tidak ada kita isi ya. Nah, kita balik lagi ke data view. No, ternyata ada titik, ini harus kita hapus ya. Ini adalah klik kanan, kita klik sini, klik kanan dan clear. Nah, ini maka akan hilang ya. Contohnya tadi misalkan missing itu seperti apa sih? Misalkan kita ada yang tidak kita isi, misalkan di 74 di sini ya. 74 pengetahuan nomor pengetahuan nomor 1 kita misalkan kita delete. Misal. Nah, di sini kita coba ya. Ini jangan nomor 1, tapi dia itu adalah jenis kelamin. Misalkan jenis kelamin tidak kita isikan ya. Kemudian dianalyze deskriptif statistik ke frekuensi. Nah, tadi karena jenis kelamin masih sama kan, kita klik OK. Ya. Nah, di sini ini terlihat juga sama kan, oh ternyata ada satu yang tidak data yang tidak terisi yang di sini kan. Nah, sehingga kita kembali ke data view, ini kita cek di mana data yang kosong. Nah, itu yang harus memang kita isi ya. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, misalkan saya tadi Ibu, saya nggak mau nge-save gitu kan terkait tentang ini, kita klik aja di atas ya, kemudian klik kanan adalah kita cut ya. Jadi biasanya kita hanya membutuhkan kan, kali kita pengen coba-coba nih. Nah, kalau seandainya ini kita nggak butuh atau kita close kan aja, nanti itu akan muncul output yang baru ya. Oke, nah selanjutnya di sini pengetahuan. Pengetahuan ini kan ada 5, di sini ada 5. Nah, kita biasanya dalam penelitian itu di univariate mendeskripsikan variabel yang kita teliti itu kan. Nah, kita akan mengkategorikan pengetahuan menjadi 2, baik dan kurang baik. Nah, silakan dilihat di definisi operasional masing-masing, apa sih yang menjadi dasar standar dalam mengkategorikan pengetahuan, gitu ya. Nah, misalkan yang secara statistik itu kita bisa menentukan cut off point. Jadi pengetahuan baik itu dikatakan baik jika apa? Itu dengan melihat normalitas data. Jika normal kita gunakan nilai mean, jika tidak normal nilai median. Nah, tentunya untuk mengetahui normalitas data variabel pengetahuan, kita perlu menjumlahkan
dari semua pertanyaan pengetahuan. Jadi kita pengen tahu nih, responden kita nomor 1, pertanyaan pengetahuannya ini skornya berapa sih gitu ya. Nah, caranya gitu kan, kalau sudah manual kita tinggal jumlahkan aja ya. Oh, nomor 1 di sini 0, 1, 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Ya, itu adalah 2 gitu kan. Nah, tetapi kalau datanya banyak di sini sampai 75, ketika kita jumlahkan manual juga akan melelahkan. Nah, di dalam SPSS itu ada fasilitasnya yang bagaimana caranya, yaitu ditransform, kemudian compute variable, ya. Kemudian di sini di dalam target variable masukkan nama variabel baru. Nah, tadi kita pengen adalah skor total pengetahuan, skor ya. Skor underscore total. Ingat ya, di dalam target variable itu namanya variable tidak boleh ada spasi. Total pengetahuan kita bisa menggunakan underscore. Nah, kemudian gimana? Nah, caranya untuk skor total ini kan tadi kita sudah tahu bahwa di sini P1 ya. P1 kita klik ya. Kemudian kita klik masukkan di sini. Kemudian ditambahkan P2, P2 bisa dengan cara yang sama atau kita klik 2 kali. Itu ya. Nanti kalau seandainya salah ya tinggal di bold seperti ini, kemudian kita klik delete ya. Nah, kemudian tambah, tidak disarankan dengan tambah manual ya, pakai aja tombol atau icon yang ada di sini. Kemudian P3 masukkan lagi, tambah P4 ya, tambah ataupun kita P5 kita klik 2 kali. Nah, sudah kan nih pengetahuan nomor 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Setelah ini kita klik OK. Nah, nanti di dalam output dia akan bilang compute skor total pengetahuan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ya. Kemudian kita pengen lihat datanya di mana nih hasilnya. Itu ada di sini, di paling pojok biasanya. Ya, oh ini sudah ada. Skor total pengetahuan nomor 1 itu harus ini dapat skor total 2 ya. Nomor 2 itu 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita kan tidak butuh desimal. Gimana cara ngilangkannya? Di variable view. Di sini desimalnya kita jadikan 0 ya. Nah, oke. Nah, kemudian Bu, di sini kan terlalu pojok kanan. Ini gimana nih terlalu pojok kanan? Sehingga kita pengen dia dekatkan dengan setelah pengetahuan 5 ini kan. Kita klik ya variabel mau kita sisipkan karena di setelah pengetahuan 5, kita klik variabel setelahnya, klik kiri, kemudian klik kanan, insert variable. Nah, muncul kan? Nah, kita tinggal pindahkan aja. Ini sebetulnya tujuannya untuk memudahkan aja kita mengecek betul nggak dari apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya kita ini kita cut ya, kemudian kita klik di atasnya di sini ya, kemudian kita klik kanan, kita pastekan. Nah, langsung dia terpindah di sini. Kita bisa aja ngecek nomor 1 memang 2, nomor 2 ini 4. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita pengen tahu pengetahuan ini normal atau tidak sih, gitu kan? Ada 2 cara untuk uji normalitas data, ya. Yang pertama itu secara deskriptif, ya. Kita bisa bandingkan nilai skewness dengan standar error skewness atau kurtosis dengan standar error kurtosis atau varian ada dengan histogram dan lain-lain, banyak sekali. Nanti silakan buka kembali terkait dengan teori uji normalitas data, ya. Ataupun yang cara kedua bisa secara analitik, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, Kolmogorov itu digunakan jika sampel lebih dari 50 ya biasanya. Nanti silakan dilihat di referensinya lagi. Kemudian Shapiro-Wilk ketika kurang dari 50 ya. Nah, segini saya akan pengen bagaimana kita pengen memunculkan nilai skewness. Ini adalah kita bisa di-analyze ya. Kita akan belajar 2 ya. Bagaimana kita menentukan normalitas data dari secara deskriptif maupun analitik. Analyze, kemudian deskriptif statistik ke explore. Ya, di explore, kemudian masukkan variabel yang ingin kita ketahui normalitas data, yaitu tadi adalah skor total ya. Skor total pengetahuan kita klik, masukkan di tengah sini yaitu di dependent list. Kemudian di statistik kita lihat, ya, kita akan munculkan secara deskriptif ya, kemudian continue. Plots-nya itu pilih yang normality plots with test. Nah, ini adalah untuk memunculkan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena saya nggak butuh stem and leaf, saya biasanya tidak mengklik stem and leaf ya. Kemudian continue, kemudian langsung kita klik OK. Nah, di sini di outputnya akan muncul. Sini ya, skor total pengetahuan 75. Nah,
Tadi yang saya bilang, secara deskriptif, ini bisa dilihat bahwa ada nilai skewness dan nilai kurtosis. Tolong nanti ketika kita menentukan secara deskriptif pakai skewness, berarti semua variabel ketika itu membutuhkan terkait dengan normalitas data, ya kita pilih skewness semuanya dengan acuan skewness ya. Nah, kalau secara deskriptif kita lihat di sini skewnessnya statistik skewness dengan standar error skewness. Jika kita bagi ya di sini misalkan kita akan membagi nilai skewness-nya adalah minus 0,12 ya dibagi dengan nilai di sini 0,22. 0,22. No, sorry, ini 0,277 ya. Nah, perlu diingat, dikatakan normal jika hasil nilai statis skewness dibagi dengan standar error skewness berada pada minus 2 sampai 2. Nah, hasil perolehan ini adalah minus 0,4. Minus 0,4 ini masih berada pada rentang minus 2 dan 2 sehingga dia distribusinya adalah normal. Gitu ya. Nah, distribusinya normal. Nah, tadi ini secara deskriptif. Kalau normal tadi kalau kita gunakan secara deskriptif pakai skewness aja peneliti gunakan. Berarti nanti pengkategoriannya adalah dia akan dikatakan baik jika skor lebih dari sama dengan 2,92 karena nilai minnya adalah 2,92. Nah, kalau kita secara bivariat, secara analitik ya, test of normality-nya ini ada Kolmogorov dengan Shapiro. Ini dikatakan normal jika p-value lebih dari 0,05 ya. Pas kebetulan dua-duanya ini sama nih nilainya. Nah, kadang juga berbeda ya. Sehingga karena dia sampelnya 75 kita gunakan Kolmogorov, p-value-nya 0,00. Kurang dari 0,05 artinya dia distribusi data tidak normal. Nah, seringkali nanti kita akan dihadapkan secara deskriptif normal, secara analitik tidak normal. Yang mana kita gunakan? Itu tadi tergantung dari pemilihan peneliti. Cuma hanya saja untuk dalam misalkan untuk penentukan uji bivariat itu kan ada syarat normalitas data. Itu sangat disarankan dengan test of normality yang secara bivariat. Karena kita hanya untuk mendeskripsikan, ya, misalnya kita pakai skewness ya di sini ya. Oh, dia normal, berarti nanti pengkategorian pengetahuan dengan menggunakan nilai min. Ingat ya, minnya adalah 2,92. Nah, kemudian bagaimana cara mengkategorikan? Kita kembali ke sini. Kita akan mengkategorikan pengetahuan di sini menjadi baik dengan kurang baik. Caranya bagaimana? Yaitu ditransform. Nah, pilihan di sini dalam mengkategorikan ada record into same variable dan record into different variable. Kalau kita memilih record into same variable, artinya apa? Variabel yang tadi yang mau kita ubah ini, skor pengetahuan, itu akan tertimpa dengan variabel baru yang akan kita buat, yaitu tadi dalam bentuk kategorisasi kan. Nah, sehingga sangat disarankan kita memilih record into different variable. Sehingga ini akan membuat variabel baru dari pengkategorian dari skor total pengetahuan. Kita klik record into different variable. Nah, kemudian di dalam input variable kita masukkan variabel yang akan kita kategorikan. Nah, di sini kita akan mengkategorikan skor total pengetahuan. Kita masukkan di tengah di sini, kemudian output variable name ini sama, tidak boleh ada spasi. Misalkan kita bilang kategori, kita variabel barunya adalah kategori, underscore adalah pengetahuan. Ini ya. Kemudian kita klik change label ini, boleh ditulis atau boleh tidak. Ini menjelaskan terkait dengan variable name. Biasanya kita kan variable name singkat-singkat itu ya. Ini karena kita sudah jelas kategori pengetahuan, kita klik change. Pastikan di kotak tengah ini berubah skor total pengetahuan tanda panah ke kategori pengetahuan. Kemudian cara entrykannya itu di alt and new value. Tadi kita katakan dia dikatakan pengetahuan baik gitu kan jika skor lebih dari sama dengan 2,92. 2,92 tadi nilai apa? Adalah nilai dari min. Berarti lebih dari adalah range value truth highest. Ya, di sini adalah 2,92. Kalau 2,92 tadi kita codingnya adalah 1 ya. Misalkan ini baik ya, kita add. Kemudian berarti kalau kurang baik lowest ya, kurang dari 2,9. Sorry ini berarti kalau pakai titik nggak bisa pakai koma. Kalau koma nggak bisa pakai titik nanti disesuaikan dengan di SPSS masing-masing. 2,92 kita kasih codingnya apa tadi? Misalkan 2, 1 baik, 2 kurang baik, di add. Kemudian continue. Klik OK. Nah, ini munculnya di mana? Nanti munculnya itu di paling belakang ya. Nah, paling pojok ini sudah muncul kategori pengetahuan. Sama halnya kita pengen dia sejajar atau berdampingan dengan skor total karena dia masih ini. Kita klik di sini ya.
Klik di sikap, klik kanan, kemudian insert variable. Ya, di sini kita klik kiri, kategori pengetahuan, klik kanan di cut. Kemudian kita klik di variabel kosong ini, klik kanan kita paste. Nah, sini dia sudah disandingkan. Tujuannya apa sih? Supaya lebih memudahkan aja bagi kita ya. Tadi kan dia dikatakan baik jika lebih dari 2,92. Karena dia codingnya 1 kan, karena dia kurang dari, dia dikasih coding 2, itu kurang baik. Nah, sekarang Bu, saya nggak butuh desimal nih. Kita nggak butuh desimal dan kita pengen tahu nih 1,2 tuh apa sih? Kalau kita gini kan masih belum muncul ya. Nah, berarti kita akan mengubah ini di variable view. Nah, variable view kategori pengetahuan di sini desimalnya kita bikin jadi 0. Kemudian di value, tadi ingat value tadi apa? 1 adalah untuk ketika dia kategori baik, ya, kita add. Kemudian 2 adalah kurang baik, ya. Oke, kita add, kemudian klik OK. Ya, di sini sudah muncul. Kita lihat di tapi udah berubah belum gitu kan? Nah, di sini kita akan lihat. Nah, muncul kan, oh respon 1 itu skornya 2, dia kurang baik, 4 tuh baik, baik, kurang baik, dan seterusnya. Ya, nanti sikap bagaimana? Sikap itu caranya sama ya. Berarti kita harus tahu dulu, kita jumlahkan dulu skor totalnya, kemudian kita lihat dia normal atau tidak. Ketika normal pengkategorian sikap mendukung, tidak mendukung pakai nilai min, kalau tidak normal menggunakan nilai median. Ya, sekarang kita pengen tahu berapa persen sih pengetahuan baik sama kurang baik, di analyze gimana? Deskriptif statistik ke frekuensi. Nah, karena jenis kelamin kita nggak pakai kan, kalau kita tahu 1 kita balikan, kemudian kita masukkan tadi kategori pengetahuan di tengah, kemudian klik OK. Nah, muncul. Nah, di sini muncul ya, sudah ada muncul ada 52, 69,3, kurang baik 23, di sini 30,7 ya. Tolong diperhatikan nanti ketika kita ingin menulis hasil penelitian tidak boleh copy paste tabel ini ke hasil penelitian kita ya di Word-nya ya. Tolong kita bikin baru seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bacanya gimana? Dari tabel kita bisa lihat bahwa proporsi responden sebagian besar berpengetahuan, proporsi responden terbanyak berpengetahuan baik yaitu 69,3% dan selebihnya berpengetahuan kurang baik yaitu 30,7%. Oke, sampai di sini semoga jelas. Nanti untuk variabelnya adalah sama. Ini kita belajar tentang bagaimana membuat skor total, kemudian melihat normalitas data dan mengkategorikan variabel. Terima kasih.